Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Senang sekali pemirsa, saya Aka Ahmad kembali hadir di tengah-tengah Anda dalam program kesayangan kita, Penyejuk Kolbu. Insya Allah mudah-mudahan membuat hati kita semakin sejuk. Nah pemirsa, seperti biasa di program Penyejuk Kolbu, saya tidak sendirian. Saya ditemani bersama dengan narasumber yang sudah matuh ya kalau dalam bahasa Sunda, yang sudah bersama dengan saya tentunya, yang nanti akan saya tanya mengenai topik pembahasan pada kali ini. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai ghibah. Apakah ghibah itu dan bagaimana? Apakah ada ghibah yang diperbolehkan? Untuk itu saya terlebih dahulu akan menyapa yang udah ada di samping saya, Ustadz Deden Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kayaknya udah sehat atau gimana nih kayaknya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Harus selalu sehat. Oh, harus selalu sehat ya. Oke. Nah, ini kita akan membahas satu tema nih, udah ya. Yang memang tema kali ini itu apa ya? Sangat relate banget nih dengan zaman sekarang ya. Dimana zaman sekarang ini banyak orang gitu ya. Banyak orang yang mereka mendapatkan sebuah hal yang tidak menyenangkan akibat dari tidak bisa menjaga lisannya. Mungkin di berita juga ya pemirsa, kita sering melihat nih ada kasus di mana ada yang dipukuli, ada yang diludahi gitu ya. Hanya karena dia tidak bisa menjaga lidahnya. Salah satunya adalah dengan berkata bullying atau berkata tidak baik nih. Nah, sebenarnya udah ini dalam agama Islam apa ada sih anjuran agar kita selalu menjaga lisan kita nih, udah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tentu jelas sekali Islam adalah agama yang memberikan kepada kita panduan hidup ya. Ada etika, ada adab, bagaimana kita sebagai seorang muslim mesti menjaga lisan kita. Ifad lisanaka. Karena ketika kita menjaga lisan, insya Allah itu akan menjadi penyebab seseorang masuk ke dalam surganya Allah. Saat kemudian seseorang tidak mampu menjaga lisan kita, dan itu menjadi penyebab juga seseorang masuk ke dalam nerakanya Allah. Jadi hati-hati dengan lisan. Termasuk juga dengan persoalan yang akan kita bahas di episode kali ini tentang ghibah. Ini kan ghibah pasti urusannya dengan lisan. Betul. Ghibah juga urusannya dengan ya, jari kita gitu kan, dengan komentar-komentar yang buruk, komentar-komentar negatif. Ini mesti hati-hati. Oke, nah itu ya. Jadi salah satu dari menjaga lisan ini hubungannya itu adalah ketika kita bisa menjaga lisan, maka kita akan terhindar dari namanya ghibah begitu ya. Betul. Nah, gitu. Karena kan pemirsa, kalau kita melihat di zaman sekarang nih udah ya, kadang ada ketika kita kumpul-kumpul nih bersama dengan teman-teman atau rekan-rekan di salah satu tempat, misalnya kita yuk kumpul di kafe atau di mana gitu, bahkan dalam satu grup grup media sosial gitu kan, itu pasti ada terselip ujung-ujungnya bisa menjadi gibah itu. Nah, gitu kan. Jadi kalau enggak gibah kayaknya enggak asik gitu, enggak seru gitu kan. Tapi ketika kita koreksi, udah ada yang mengingatkan nih. "Dah, ini mah bukan gibah," katanya. "Ini itu hanya menceritakan prestasi orang lain." Yakin hanya sampai situ gitu kan. Karena kan biasanya kalau kita tuh ada ujungnya, ketika kita, dia baru pulang haji, baru pulang umroh loh. Dia baru beli rumah, tapi nggak tahu loh, itu duitnya dari mana gitu kan. Apakah duitnya hasil korupsi atau apa? Nah, ujung-ujungnya kan jadi suuzon, itu kan termasuk gibah ya. Tapi sebenarnya apa sih arti gibah sendiri secara secara syariah syariah sih. Secara istilah dalam syariat agama Islam tuh apa ya arti gibah itu? Ya. Ghibah atau menggunjing adalah perbuatan yang tentu sangat tercela. Hal ini diungkapkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian saling menggunjing satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahman akhihi maitan. Apakah salah seorang dari kalian suka makan daging saudaranya yang telah mati? Fakarihtumuh. Maka tentu kalian akan merasakan jijik kepadanya. Wattaqullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu tawwab, maha penerima taubat, lagi maha rahim, maha menyampaikan rahmat. Nah, berkaitan dengan ghibah, hal ini sempat ditanyakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Atadruna mal ghibah? Kata Rasulullah, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Qalu, para sahabat menjawab,
Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Apa itu arti dari ghibah? Apa makna dari ghibah? Rasulullah SAW kemudian menjawab, yang disebut dengan ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menyebutkan sesuatu yang ada dalam diri saudaramu yang tidak disukai olehnya. Kemudian ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, qila, ditanyakan, afara'aita in kana fihi ma aqulu, afara'aita in kana fi akhi ma aqulu. Ya Rasulullah, bagaimana jadinya bila apa yang aku sebutkan, bila apa yang aku bicarakan itu benar adanya, benar faktanya. Maka Rasulullah SAW menjawab, in kana fihi ma taqulu faqad tabtahu. Jika apa yang kamu ceritakan, apa yang kamu sebutkan itu benar adanya, benar faktanya, maka sesungguhnya engkau telah ghibah. Wa in lam yakun fihi ma taqulu, namun sebaliknya, jika apa yang kamu sebutkan, jika apa yang kamu bicarakan itu tidak sesuai dengan faktanya, tidak sesuai dengan apa yang kamu bicarakan, faqad bahattahu, maka Rasulullah menyebutkan, maka kamu telah membuat kedustaan pada dirinya. Atau mungkin bahasa yang dikenal itu adalah fitnah, Kak, ya. Membicarakan, menyebutkan yang ternyata tidak ada fakta dan tidak ada data yang bisa disampaikan. Jadi yang menjadi catatan di sini ada dari penjelasan itu adalah tidak sesuai dengan faktanya. Betul. Ya. Jadi yang kalau misalkan kita membicarakan sesuatu sesuai dengan fakta itu kalau sesuai dengan fakta kan itu bukan ghibah ya. Itu ghibah. Kalau tidak sesuai dengan fakta, maka namanya adalah dusta. Oh, oke. Siap. Jadi itu harus digarisbawahi ya. Walaupun sesuai dengan fakta juga itu kalau menceritakan keburukan orang lain, walaupun dia berbuat keburukan terus kita ceritakan, itu termasuk ghibah ya. Betul. Oh, oke. Terus kalau misalkannya apalagi ditambah dia ketika tidak sesuai dengan fakta, jatuhnya ghibah plus ini fitnah. Waduh, ini lebih parah lagi ya, double kill kalau di zaman sekarang bilangnya. Ya, jadi udah kita membicarakan keburukan orang lain, gitu kan, walaupun sesuai dengan fakta, tapi tetap itu termasuk ghibah. Iya. Nah, apalagi kalau misalkan orang itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita bicarakan. Itu malah lebih parah lagi udah ya. Masya Allah. Dan yang mengerikan di era ataupun di zaman media sosial sekarang, tadi yang Aka sampaikan di prolog ya, betapa tidak sedikit manusia zaman sekarang yang kemudian tidak bisa menjaga lisannya, sehingga terjerumus pada ghibah. Komunitas kumpulannya adalah kumpulan-kumpulan yang mungkin awalnya, Kak, tidak ada rencana untuk menggibah. Tapi karena satu atau dua orang yang kemudian mengawali gitu ya, memancing. Sehingga kadangkala kumpulan-kumpulan tersebut itu menjadi kumpulan ataupun komunitas yang tidak ada nilai manfaatnya. Karena ujung-ujungnya jadi dosa kan ya, menggibah, apalagi naudzubillah memfitnah, berita-berita yang tidak benar adanya lantas disebarkan. Itu ya, jadi jangan sampai kita punya grup media sosial tapi menjadi sarang atau media untuk bergibah ya pemirsa ya. Baik pemirsa, saya akan melanjutkan kembali tentunya pembahasan mengenai gibah ini, karena saya penasaran apakah ada gibah yang diperbolehkan, karena pasti kalau misalkannya kita akan telisik lebih dalam lagi, ada nggak ya kira-kira gibah yang diperbolehkan, tapi tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. 3